Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarmu hari ini? Sermido yakin kalian pasti dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu hal pun. Setelah ujian PTS 1, kita akan membahas bab 3, yang mana bab 3 materinya adalah Pendidikan dan Pergerakan Nasional Indonesia. Oke, check this out. Pada materi Pendidikan dan Pergerakan Nasional Indonesia, kita akan membahas dua hal terlebih dahulu. Yang pertama adalah munculnya golongan elit baru Indonesia, dan yang kedua adalah tumbuhnya kesadaran awal kebangsaan. Yang pertama adalah munculnya golongan elit baru di Indonesia. Yang pertama adalah golongan elit pada masa kolonial. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwasanya sebelum bangsa Eropa datang mengekspansi dan menjajah Indonesia, ternyata di Indonesia sendiri pada waktu itu ternyata sudah ada golongan-golongan sosial, yaitu adanya golongan darah biru yang dianggap adalah golongan-golongan kaum atas atau kaum bangsawan di Indonesia. Nah, oleh kolonial Belanda, golongan tersebut kemudian diangkat menjadi bupati yang ditempatkan di daerah-daerah pusat pemerintahan kolonialisme di Indonesia. Kemudian, selain itu, jabatan bupati ini diwariskan secara turun-temurun oleh para bupati yang terdahulu kepada generasi penerusnya, atau bisa dibilang keluarganya atau anaknya. Nah, kemudian golongan-golongan bupati ini yang tadinya merupakan golongan bangsawan yang sudah ada di Indonesia, ternyata mereka sudah terlanjur nyaman ya, dan merasa cukup aman di bawah kepemimpinan kolonial Belanda. Namun mereka melupakan satu hal, bahwasanya rakyat Indonesia yang golongan-golongan di bawahnya itu masihlah tertindas, kemudian hidup di bawah garis kemiskinan dan juga kemelaratan. Kemudian muncul satu golongan lagi yang disebut dengan golongan elit baru di Indonesia. Jadi golongan elit baru di Indonesia ini muncul ketika diberlakukannya oleh kolonial Belanda tentang politik etis. Nah, jadi semenjak dilakukannya politik etis ini, rakyat Indonesia diperbolehkan untuk menuntut ilmu. Dan Belanda waktu itu juga mendirikan banyak sekolah-sekolah untuk rakyat Indonesia. Hal inilah yang kemudian memicu terbentuknya atau munculnya golongan elit baru di Indonesia, yaitu kaum yang terpelajar. Salah satu tokoh yang terkenal dari kaum golongan yang terpelajar ini namanya adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, Dr. Wahidin ini selain dia adalah dokter, dia juga adalah redaktur dari majalah yang cukup terkenal ketika itu yang bernama Ratna Dumilah, yang isi dari redaksinya mencerminkan keprihatinan kaum priai, yaitu khususnya kaum priai rendahan terhadap kondisi sosial masyarakat Indonesia pada waktu itu. Pada tahun 1907, Dr. Wahidin berkunjung ke Stovia, tepatnya dia mengunjungi teman-temannya yang masih bersekolah di sana. Nah, tujuannya apa? Untuk mencari dukungan dalam rangka mencerdaskan anak bangsa atau memprioritaskan pendidikan anak bangsa. Setelah beberapa kali melakukan pertemuan, akhirnya lahirlah organisasi Budi Utomo, yang mana Budi Utomo ini menandai lahirnya golongan elit baru di Indonesia, yaitu kaum cendekiawan atau terpelajar. Materi berikutnya adalah tumbuhnya kesadaran awal tentang kebangsaan. Memasuki awal abad ke-20, ternyata Belanda membutuhkan banyak sekali pegawai-pegawai tingkat rendahan. Nah, jadi oleh sebab itu, pada awal abad ke-20 juga, ya, Belanda banyak mendirikan sekolah-sekolah khusus rakyat Indonesia. Tenaga kerja yang dibutuhkan pada waktu itu antara lain adalah tenaga kerja administrasi rendahan, kemudian tenaga profesional pertanian, kemudian tenaga profesional pengairan, perdagangan, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, perkembangan pendidikan yang cukup pesat pada waktu itu ya menimbulkan dampak lahirnya golongan-golongan baru. Yang mana golongan-golongan baru ini adalah golongan antar sesama pekerja yang sudah saya sebutkan tadi. Selama proses bekerja, mereka tentu saja ditempatkan di berbagai daerah.
yang ada di Indonesia. Nah, ternyata mereka tidak hanya menemukan orang-orang yang satu golongan dengan dia atau orang-orang yang satu suku dengannya, ya. Mereka juga ternyata mendapatkan pergaulan di luar daerah dan sukunya. Oleh sebab itu, karena mereka melakukan pergaulan sosial yang semakin intens ketika itu, oleh sebab itu muncullah rasa persatuan di antara mereka. Kemudian, hubungan sosial tersebut tidak lagi dilandasi oleh karena mereka satu agama, atau karena mereka satu suku, atau mereka dari satu daerah yang sama. Tidak sama sekali, tetapi mereka lebih mengutamakan persatuan sebagai bangsa Indonesia, dan mereka bercerita tentang bagaimana caranya kita ini bisa bersatu dan menghentikan atau mengakhiri kolonialisme yang ada di Indonesia. Baik, sekian dulu penjelasan materi dari Sermido ya. Setelah ini seperti biasa akan ada sedikit tugas untuk kalian yang mana kalian harus ketahui atau cari jawabannya masing-masing. Oke? Kerjakanlah tugas tersebut dengan rasa penuh tanggung jawab karena kita adalah bangsa Indonesia, bangsa yang penuh tanggung jawab. Sampai jumpa.